Pernah merasa hidupmu butuh upgrade? Bukan cuma ganti gaya rambut atau CV yang lebih rapi, tapi benar-benar rebranding diri dari dalam. Kadang kita sadar, yang bikin kita mandek bukan karena kita kurang pintar, malas, atau nggak punya peluang, tapi karena kita masih pakai versi lama dari diri sendiri, seperti software yang nggak pernah diupdate. Nah, kalau kamu pengen jadi versi terbaik dari dirimu, ada 4 cara nyata yang bisa kamu mulai sekarang juga. Bukan teori kosong, tapi langkah-langkah konkret yang bisa kamu rasakan hasilnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Kita semua punya suara kecil di kepala yang kadang terlalu cerewet, dan sayangnya, seringkali isinya negatif. Aku nggak cukup pintar, orang kaya itu pasti licik, atau kalau sukses nanti aku kesepian. Keyakinan seperti ini nggak kelihatan, tapi diam-diam mengendalikan banyak keputusan dalam hidupmu. Makanya, kalau kamu mau rebranding diri, langkah pertama adalah membongkar software lama yang penuh bug itu. Coba duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri, keyakinan apa sih yang selama ini nahan kamu? Bisa soal uang, cinta, karir, atau bahkan tentang dirimu sendiri. Setelah itu, pertanyakan, apa iya semua orang kaya jahat? Apa iya orang cantik pasti sombong? Jangan telan mentah-mentah semua cerita yang kamu dengar sejak kecil, entah itu dari orang tua, guru, lingkungan, atau tontonan masa kecil. Lalu telusuri asal-usulnya. Kadang kamu percaya sesuatu hanya karena itu sudah terulang di kepala berkali-kali, padahal belum tentu benar. Ini saatnya kamu ganti narasi. Kalau dulu kamu percaya uang bikin orang jahat, sekarang coba lihat uang sebagai alat untuk berbagi dan menciptakan kebaikan. Gunakan teknik reframing alias mengganti makna. Misalnya, daripada bilang aku pemalu, kamu bisa ubah jadi aku sedang belajar percaya diri. Satu kalimat kecil bisa menggeser seluruh arah hidupmu. Intinya, sebelum kamu ganti penampilan, karir, atau lingkungan, kamu perlu ganti cara kamu melihat dirimu sendiri. Karena rebranding paling kuat bukan tentang tampilan luar, tapi soal cerita yang kamu ulang terus di dalam pikiranmu. Kalau kamu mau punya masa depan yang keren, kamu harus bisa ngebayangin dulu kayak apa rasanya hidup di sana. Bukan cuma sekadar mimpi-mimpi ngambang, tapi gambaran yang tajam, penuh warna, dan terasa nyata di tubuhmu. Ini bukan halu, ini strategi. Mulailah dengan bikin visi besar. Nggak usah takut dibilang lebay. Misalnya, aku punya bisnis bernilai 5 miliar, tinggal di 5 negara, punya 50 karyawan keren yang happy kerja bareng aku. Lalu, bicaralah tentang impianmu itu pakai bahasa masa kini. Bukan suatu hari nanti aku akan, tapi sekarang aku sedang membangun bisnis global yang impactful. Yang terpenting, fokus ke mengapa, bukan ke bagaimana. Jangan buru-buru mikirin langkah-langkahnya. Tanyakan dulu, kenapa aku mau ini? Apa yang membuat ini penting banget buat aku? Kalau kamu tahu alasan besarnya, semesta bisa bantu isi bagian teknisnya. Dan please, jangan tunggu orang lain ngasih izin untuk kamu bermimpi besar. Kamu yang pegang kendali hidupmu, bukan pendapat orang lain. Jadi kalau kamu pengen punya rumah di tepi danau atau jadi penyanyi internasional, silakan. Rasain impianmu secara langsung, datengin tempat yang kamu impikan, duduk di kursi mobil impianmu, masuk ke hotel yang selama ini kamu lihat di Instagram, biar tubuhmu kenal getarannya. Terakhir, jangan cuma ngebayangin sekali lalu lupa. Lakukan visualisasi secara konsisten. Gunakan aturan 300%, yaitu 100% kejelasan, 100% keyakinan, dan 100% waktu buat membayangkan. Karena semakin sering kamu masuk ke versi masa depanmu, semakin cepat kamu akan tinggal di sana. Kalau kamu mau hidup yang beda, kamu harus jadi orang yang beda. Bukan dalam arti pura-pura jadi orang lain, tapi naik level jadi versi kamu yang lebih kuat, lebih berani, lebih selaras sama tujuan hidupmu. Ini tentang identitas, bukan pencitraan. Banyak orang terjebak di pola, kalau aku punya ini, nanti aku bisa ngelakuin itu, baru deh aku jadi orang yang aku inginkan. Padahal urutannya harus dibalik, jadi dulu, baru lakukan, lalu punya. Misalnya, kamu mau jadi pengusaha sukses. Maka kamu perlu jadi orang yang disiplin, kreatif, dan berani ambil risiko. Sekarang juga, bukan nanti kalau bisnisnya udah jalan. Mulailah dengan menanam energi menjadi, bahkan sebelum ada bukti di luar.
Kamu bisa tulis afirmasi seperti, "Saya adalah pemimpin yang menginspirasi." Meskipun saat ini kamu masih kerja sendirian di kamar, lakukan terus sampai itu terasa nyata. Jangan tunggu dunia mengakuimu, kamu yang harus akui duluan. Bahasa juga penting banget. Kalau kamu terus bilang, "Aku sih orangnya boros," ya otakmu akan berusaha konsisten sama label itu. Tapi kalau kamu mulai ngomong, "Aku sekarang belajar mengelola uang dengan bijak," itu bikin otakmu mulai nyari bukti untuk mendukung identitas baru itu. Tanyakan ke diri sendiri, siapa saya yang mampu mewujudkan impian saya? Bukan cuma apa yang perlu aku lakukan, tapi siapa yang perlu aku jadi. Identitas yang selaras akan menarik kebiasaan, peluang, dan hasil yang sesuai, karena saat kamu benar-benar berubah di dalam, dunia di luar nggak punya pilihan selain ikut berubah juga. Kalau kamu cuma fokus sama hasil akhir, siap-siap deh gampang stres, bosen, atau gampang menyerah. Tapi kalau kamu mulai terobsesi dengan prosesnya, sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Kamu jadi nggak bisa berhenti bergerak maju. Obsesi di sini bukan berarti melelahkan diri sampai titik pingsan, tapi mencintai setiap langkah kecil yang kamu ambil. Bahkan saat hari-hari terasa monoton, penuh tantangan, atau bikin pengen menyerah. Karena sesungguhnya, proseslah yang membentuk kamu jadi pribadi yang kuat, sabar, dan kreatif. Bayangin saja, para atlet juara dunia atau musisi legendaris itu bukan cuma jago karena hasilnya, tapi karena mereka cinta sama latihan harian, meskipun kadang harus bangun pagi, berlatih berulang-ulang, menghadapi kegagalan. Mereka tahu, perjalanan itulah yang bikin mereka hebat. Kamu juga bisa mulai memfokuskan energi ke pertumbuhan harian. Setiap hari bertanya, apa yang bisa aku pelajari hari ini? Bagaimana aku bisa jadi lebih baik daripada kemarin? Kalau kamu konsisten dengan mindset ini, hasil akan datang sebagai bonus yang indah. Proses itu bukan beban, tapi kesempatan. Kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang siap menghadapi apapun. Jadi, jangan cuma cari jalan pintas atau cara instan. Cintailah prosesnya, dan hasil akan mengikutinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.